Betul. Kalau tadi kita ngobrol produk-produk yang mungkin skalanya UMKM, dodolan kampus gampang. Iya maning. Oke, kembali lagi ke Speak Sana Speak Sini. Kali ini aku bangkit mau ketemu dengan salah satu dosen di sebuah universitas sangat baru di Purbalingga, itu di Unperba. Dosennya ini namanya sebenarnya Satrio Setio Nugroho. Angger wong Banyumas ya Satria Setia Nugraha. Iya. Satria Setia Nugraha. Tapi saya mengenalnya sebagai Mas Bagus ya. Seorang dosen di ekonomi di manajemen ya, di manajemen, tapi saya mengenalnya justru sebagai salah satu seniman ya, salah satu seniman di Banyumas Raya. Ya dulu kakak Bekayu sih ya. Kakak ngangger kakak Bekayu berarti nyong melu Bekayu nih ya. Itu. Nah, kita kepengen ngobrol tentang bagaimana sebenarnya proses komunikasi bisnis, komunikasi ya branding mungkin terhadap pandemi, karena aku sendiri sering ketemu beberapa temen yang kesulitan beradaptasi di tengah pandemi, Mas. Ya, gitu. Banyak sekali. Mas ya, Mas dosen, gitu. Mas Bagus, gitu. Lah sebenarnya kalau kita ngomong sebagai sebuah produk, brand, jasa gitu, menghadapi masa pandemi, harusnya gimana? Ya kalau sekarang pandemi ya, semua orang kayaknya sudah mulai, apalagi awal-awal mulai bulan awal-awal April itu pas kita nggak boleh keluar kemana-mana, itu kan kita di rumah udah bingung mau ngapain tuh. Akhirnya kan mau nggak mau, satu yang mereka apalagi yang pekerjaannya atau itu adalah wirausaha, maka mereka nggak bisa jualan apa-apa tuh kalau mau mengandalkan offline. Maka dari itu gimana caranya akhirnya jualannya tetap laku di masa pandemi dengan dia di rumah aja, akhirnya memanfaatkan dunia per-onlinean sekarang ini atau dunia digital yang sudah masuk ke era internet ini untuk memaksimalkan bisnisnya, gitu kan. Jadi mungkin awal mereka belum tahu apa itu yang namanya komunikasi bisnis. Mereka hanya kepengen menjalankan bisnis di masa pandemi di era digital internet. Dodolan, sing penting dodolan payu udah gitu. Dia punya produk, dia posting. Pertama baru posting di WhatsApp mungkin story WhatsApp atau di foto-foto terus di share ke teman-teman, akhirnya teman-teman beli. Kemudian wah ternyata menarik juga nih ya kan. Mungkin habis itu mereka, ternyata jualan sekarang bisa pakai aplikasi lain, apakah itu Instagram, apakah itu Facebook atau marketplace yang lain gitu. Akhirnya mereka baru mempelajari itu. Nah begitu mereka masuk ke media sosial, Instagram, maka mau nggak mau mereka harus menulis caption. Begitu dia sudah berpikir apa ya captionnya yang menarik, kata-kata yang menarik supaya beli. Nah disitulah komunikasi bisnis berjalan. Disitulah mereka sudah mulai prinsip dasarnya saya mengkomunikasikan produk saya, kemudian pada saat orang bertanya bisnis produkmu seperti apa dengan piraan, kemudian dijawab dengan bagaimana kualitasnya, dijawab dengan metode-metode yang benar, maka komunikasi bisnis sudah berjalan di situ. Transaksi berjalan, apalagi mungkin ditambah setelah itu adanya sebuah besar lagi, misalnya adanya sebuah penawaran. Kayak misalnya kemarin project awal-awal itu masker sampai ribuan jutaan masker bahkan. Akhirnya penjahit-penjahit yang di lokal-lokal itu di pinggir-pinggir, mereka akhirnya menawarkan diri untuk menjadi penjahit masker. Propose menggunakan dengan dia bikin proposal mungkin walaupun cuman bunyinya surat-suratan lah ibaratnya, tapi itu sudah konsep dasar komunikasi bisnis. Karena di dalam komunikasi bisnis kita nggak hanya bicara masalah verbal, tapi juga bicara masalah non verbalnya, bahkan sampai ke letter, sampai ke surat menyuratnya itu. Jadi semua material komunikasi, foto, tulisan, video itu adalah bagian dari komunikasi bisnis. Bahkan kalau komunikasi bisnis harus berbicara masalah
letter. Harus berbicara itu. Tulisan. Kalau kita mau tulisan, karena di dalam komunikasi bisnis itu nggak bisa lepas gitu. Yang namanya contoh kalau orang bekerja itu mendaftar pekerjaan, terus kemudian bikin surat lamaran. Nah, ini adalah salah satu komunikasi bisnis. Karena kita cenderung melihat deskripsi ya. Meskipun audio visual memperjelas, tapi deskripsi itu tetap jadi acuan. Harus menjadi acuan. Itu tetap. Karena orang nggak bisa misalnya hanya memandang. Contohnya gini aja, kalau belum bisa nulis, paling nggak kita ngasih CV kan. Kurikulum vitae yang di dalamnya terdapat kita tuh selama hidup ngapain aja, sekolah di mana, pernah juara apa baik gitu, prestasinya apa, dibuktikan dengan sertifikat. Nah, itu kan juga sebagai dasar sebuah instansi untuk menerima kita. Nah, dan itu berlaku dengan produk ya? Ya, berlaku dengan produk juga. Maka nggak bisa produk, ini ada mendoan nih di depan, ada minuman, difoto ada mendoan ya. Terus difoto, jebret ya, jangan motor mendoan, terus dipasang di story tanpa ada tulisan apapun. Maksudnya apa gitu ya? Ya kan? Bisa pamer. Pamer teh gawe mendoan. Bisa jadi kayak pamer tak gawe mendoan, apa nembe tuku mendoan, apa gitu. Apalagi nyindir wong kayak mendoan gitu kan. Nah, tapi kalau begitu ada tulisan Siki nyong dodol mendoan ke, baru tulisan itu. Siki nyong dodol mendoan ke. Orang akan pasti bertanya, nengendi kit? Nah, di mana kit? Gitu. Baru kamu jawab. Tapi kalau udah tulis, sekarang saya jual mendoan di sini. Bisa pesen loh. Tek jujukna maksimal 1 kilometer dari rumah saya. Itu udah informasi yang sangat jelas. Orang nggak perlu tanya lagi, paling tinggal tanyanya pira. Nah, gitu. Bisa kirim tanggal sekian gitu. Itu. Artinya ya orang sekedar posting kemudian asal gawe keterangan. Nggak bisa. Gitu. Nggak bisa. Soalnya kan di awal-awal kita sering nemu ya. Sing asal gawe bahasa kerennya caption, keterangan, foto dan sejenisnya. Pokoknya sementing gawe atau bahkan tiru-tiru tok gitu. Padahal semakin jelas, semakin menarik. Itu kunci. Betul. Karena kan apa yang saya misalkan kalau udah bicara masalah pengajaran lagi di komunikasi bisnis, saya udah mulai, bahkan saya berpikir masalah bisnismu itu adalah bisnis rumahan, kamu jalankan sendiri atau kamu jalankan bersama keluarga, itu udah caranya berbeda. Itu. Bicara masih itu. Terus kemudian pada saat kamu posting dan kamu punya media sosial, apakah kamu akan menggunakan media sosial pribadimu atau kamu membuat media sosial baru dengan ada logo khusus produk brandnya. Nah, itu kan juga sudah lebih baik mana? Beda. Ya sekarang, makanya tadi saya tanya dulu, kamu mau menjalankan bisnis itu pribadi atau bersama keluarga atau bersama teman bahkan. Tapi kalau sudah bicara bersama teman, ya lebih baik kita punya brand sendiri. Tapi kalau punya pribadi, bisa jadi masuk ke akun pribadi. Asalkan jelas akunmu itu banyak yang nonton. Halo ya, langkah followernya orang kacek gitu. Iya, kan itu kita harus bicara itu juga. Sekarang berpikirnya lagi adalah pada saat produk itu disisipkan kepada akun pribadimu, terus kemudian kamu boost akun pribadimu dan orang sudah tahu bahwasanya kamu adalah penjual mendoan misal begitu, wis payu banget. Apakah kamu akan tetap merelakan akunmu menjadi akun pribadi atau merelakan akunmu jadi akun bisnis? Kan begitu. Iya, soalnya kan kita sering menemukan beberapa temanku cerita kalau bahwa akunku serame nggo dodolan. Sementara dia kepengen posting hal-hal pribadi. Sikap pribadi kan itu. Akan susah. Kalau begitu sudah masuk akunmu udah menjadi akun bisnis, maka ya sudah, berarti akunmu harus menjadi akun bisnis. Walaupun ada konten-konten pribadi, tetapi konten pribadi itu harus berbicara masalah brandmu. Oh, kayak gitu. Tapi ya nggak bisa. Berarti misalnya tiba-tiba ngomong politik, ngomongin tanggane, nggak bisa. Dan itu berdampak akhirnya. Pasti sama berdampak kepada produk, pasti. Gue mulanya aja asal-asalan posting. Harus dodolan ya udah dodolan. Misalnya lagi ngomong, misalnya gini, duh aku pengen banget posting fotonya bojoku, misal gitu ya. Ya udah foto aja bojo, tapi di bawah captionnya ini nih yang bikin aku bisa jualan mendoan dengan semangat sukses. Dukung mendoan yang dukung aku. Nah kan menujunya ke branding lagi gitu.
Ya betul. Nah, Mas, setahun ini orang kemudian migrasi ke digital. Semuanya punya akun, bahkan nanti TikTok penggawe karena efek biasa dari televisi dan mungkin dalam TikTok 5 menit oleh duit, bro. Oh iya, scroll 1000 ya. Per 1000 ya gitu ya. Ini si edan itu TikTok. Kapan-kapan kita bahas khusus gitu. Nah, sebenarnya kalau aku berprinsip bahwa tidak semua media adalah senjata paling ampuh kalau di aku gitu. Jadi aku belum tentu cocok jualan di Instagram, Facebook dan sebagainya. Nah, sebenarnya kalau kita ngomong brand baru, apakah harus hadir di semua medsos atau kita bisa memilih sesuai kemampuan? Misalnya, aku mampu nyekel Facebook Talk kayak gitu. Atau kita tidak usah bermedsos, atau kita harus memilih yang sesuai dengan segmennya apa sesuai dengan kemampuan? Segmentasi. Segmen? Pasti segmentasi. Kamu mau jualan apa dulu? Kamu mau jualan toko kelontong di rumahmu? Apakah kamu perlu punya medsos? Oke. Kamu jualan toko kelontongnya adalah sayuran yang pagi atau maksimal siang jam 2 harus habis. Dan kamu segmentasinya yang tuku baik tanggane. Apakah kamu harus punya media sosial untuk mempromosikan sayurmu? Kamu tinggal pasang lapak di depan, meja gede, semua sayur lengkap di depan, sudah dibunteli, ada sop-sopan, ada lodehan, ada apa dan lain-lain, untingan semuanya. Udah, kamu mungkin hanya membutuhkan WhatsApp, siki aku dodol sayur. Share di grup di rampung. Tidak perlu orang samang pasar ngono baik. Hanya itu saja, karena segmentasimu hanya tetangga. Kecuali kamu sudah jadi supplier sayur. Begitu supplier sayur, kamu ingin masuk ke supermarket atau kamu ingin masuk ke restoran-restoran, maka media sosial dibutuhkan untuk klien percaya bahwasanya produkmu bagus, tampilan media sosialnya juga bagus, bersih, misalnya tempat kamu mengambil barang, mencuci barang, mau packagingnya dan lain-lain itu harus kasih tahu. Berarti meskipun siki lagi tren TikTok, Instagram, belum tentu itu berhasil buat diri kita. Belum tentu, karena segmentasinya itu tadi saya bilang, dodolan sayur mau tangga, kamu mainan TikTok untuk bisa dilihat di Jakarta. Nggak mungkin kamu ngirim kangkung meng Jakarta. Seunting kan orang unting. Iya. Itu sih. Lah, berarti cara memilihnya justru di segmentasi siapa dulu yang akan kita sasar. Betul, itu dulu. Segmentasi dulu. Segmen itu cakupan atau umur atau apa? Semua, apakah cakupan bisa, usia juga bisa. Contoh misalnya aku dodolan sayur, berarti kan itu sudah mencakup segmentasi usia juga. Sing tuku sayuran mesti ibu-ibu arep masak atau bapak-bapak. Sing ora anak ibu-ibu nih. Sing ora. Nyong tapi sing nang pasar aku terus. Bojoku ora tau nang pasar. Waduh. Gari masak bojoku. Jadi segmentasinya adalah orang usia, anggaplah berarti kita bicara usia 25 tahun ke atas. Kan begitu kan. Baik laki-laki maupun perempuan, lebih banyak ibu-ibu gitu. Nah, kan itu udah mencakup tuh produk yang kita jual, berarti segmentasi wilayah sama segmentasi usia. Kalau kamu jualan apa jenengannya kayak mainan anak yang 2000-2000an itu loh, sing wis diklip-klipi itu loh. Sing dolanan bocah. Iya, sing direnteng-renteng itu. Kamu hanya jualan itu, maka segmentasimu untuk seperti itu, jualan mainan itu adalah tetangga, sing tuku mesti bocah usia 3 tahun mungkin sampai dengan 10 tahun. Itu udah jelas gitu kan. Maka kamu nggak perlu tuh promosi ke orang tuanya, walaupun yang menentukan dibeli atau enggaknya itu orang tua. Tapi kan pajangan ini kan untuk anak-anaknya kan, segmentasinya anak-anak gitu. Gitu. Mantap. Itu ya. Itu sering orang bukan sih cuek, nggak perhatian terhadap menganalisa segmen. Kadang lah sementing dagang bae, mulai rezekine kan Gusti Allah ya. Walaupun di awal-awal pandemi itu harus dilakukan, Mas. Saya mengakui itu. Bahwasanya di awal-awal pandemi pada saat kita bingung orang penghasilan masuk, bagi saya ya memang itu saatnya mencoba apa baik sing bisa nang omah, ibaratnya aku bisa nggawe mendoan enak, ya kepriwe carane mendoan enak nang omah gue bisa kedol meng tanggane, atau aku di rumah cuman bisa bikin
bakso misal bisa gawe bakso, ya wis jajal gawe bakso didol. The power of kepepet. Nah, the power of kepepet betul itu dalam situasi-situasi tertentu harus bisa dilakukan. Makanya sebenarnya bagi saya untuk orang yang berbisnis bukan ora usah ngomong dewek arep dodol apa disit. Tetapi insting kita untuk berbisnisnya jalan. Pada saat apa kita harus ngapain itu dan harus menjual produk apa gitu ya. Itu insting ya. Iya, instingnya itu pada saat ngapa kita harus ngapain. Karena begini, kalau kita bicara bisnis, ya anggar pas enak ya. Iya. Pas kita lagi nggak enak ya, lah harus ngapa gitu kan. Saya pernah jualan ramen. Tahun 2000 saya mulai jualan ramen itu 2009 atau 2010. Sampai 2012 ramenku rame, Bro. Banyak orang datang makan ramen karena tahun-tahun itu adalah lagi booming-boomingnya anime. Oh iya. Lagi booming-boomingnya anime, masakan Jepang lagi booming. Belum kalah sama Korea ya. 3 tahun, 2009, 2010, 2011. Iya, begitu masuk ke 2012, 2011-an, 2011 masuk ke 2012, itu sudah mulai turun karena Korea udah masuk. Iya. Sudah mulai K-pop. Kimchi udah masuk. Oh, ya. Sushi masih Jepang. Kimchi sudah masuk, bulgogi udah masuk 2012 walaupun awal-awal ya. Ini masih. Tapi kalau saya bertahan di ramen hancur saya. Oh iya. Karena keramaiannya tidak ke situ ya. Belok, trennya belok ya. Atau kalau misalnya saya mau mempertahankan ramen, bagaimana cara mempertahankannya? Kan begitu. Maka yang saya lakukan di tahun 2012, saya tetap memproduksi ramen, tetapi saya jual franchise. Akhirnya cabang saya banyak. Mau nggak mau, akhirnya yang sini nggak laku, yang sini laku. Subsidinya di situ. Di sisi lain, karena franchise orang lain yang berjualan, maka saya tetap di Purwokerto produksi untuk bumbunya. Jadi saya lebih fokus kepada produksi bumbu dan produksi mie. Awal-awal saya masih produksi mie, siki wis ora abot. Jadi hanya produksi bumbu tok. Nah, itu yang harus dilakukan, insting itu. Ya, itu. Selain insting, menurutku juga perlu membaca tren ya. Tren. Prediksi. Nah, kalau menurut Mas dosen ini, 2021 sebenarnya kita sudah nggak bisa kembali lagi normal lah. Kita harus jualannya jualan online, digital dan sejenisnya. Komunikasi bisnisnya itu di situ. Nah, menurutmu tren di 2021 ini pola komunikasinya itu kayak apa? Soalnya kalau aku nih, aku pernah nulis di blog aku bangkit.com konten video, audiovisual itu dan kemudian podcast itu salah satu model konten yang bakal semakin tumbuh nih ke depannya gitu. Nah, menurut prediksimu gimana? Itu ya, karena tren itu kan kita bicara tren dulu ya. Tren itu berarti kadang tren itu dalam tanda kutip nggak jauh beda dengan latah. Ya, orang Indonesia bicara latah gitu. Begitu dia siji dia langsung gitu. Tapi nggak berpikir konsep. Yang penting nyong gawe podcast konsepnya gitu. Kalau aku berpikir nyong konsepnya sudah tapi orang nana time. Curcol. Konsepnya tadi orang nanti melakukan sendiri wis orang mampu waktunya gitu. Nah, kadang-kadang itu yang terjadi. Nah, kalau bagi saya di 2021 yang akan bertahan itu yang seperti apa? Bukan masalah produk yang dijual. Bukan masalah produk yang dijual, enggak. Tapi bagaimana cara memasarkannya dan bagaimana cara dia itu menggandeng orang lain untuk menjadi timnya. Teamwork, kolaborasi. Sendirian individu mati. Kenapa? Media sosial, Bro. Media sosial kecaman dari luar netizen jutaan netizen ya. Kalau kita bergerak sendiri, mampukah untuk menghadang netizen yang juta-juta, nggak usah juta, ngomong juta deh, ribuan netizen. Nggak mungkin kita bisa menghadang itu. Tapi kalau kita kolaborasi, dari awal pun kita mengeluarkan produk, ini sudah bentengnya sudah puluhan, bentengnya sudah ratusan. Begitu ada cercaan atau model misalnya negatif pembicaraan yang negatif dari komentar negatif, maka sudah diblok dengan
tim-timnya gitu kolaborasi. Maka yang terjadi saat ini, coba kalau Mas Bangkit sering buka Instagram, scroll Instagram, sekarang Mas Bangkit sering nggak dapat iklan yang jualan franchise? Hari ini beli cuma 3,7 juta minuman apa boba atau apa? Oh iya, ya ada. Habis itu scroll lagi ke bawah, harga franchise-nya sama 3,7, harga aslinya 6 juta, dibuka websitenya, begitu diklik jenis websitenya sama, tetapi produknya beda, dia jualannya cendol. Habis itu scroll lagi, ya scroll lagi, beda lagi, jualannya ayam. Kalau saya melihat itu, ini adalah tim. Walaupun dengan merek yang berbeda-beda, dengan produk yang berbeda-beda, tetapi dijalankan di satu tim, kolaborasi, harganya sama, jenis websitenya kita buka, landing page-nya persis plek-jiplek, cuma diganti foto, ganti warna. Kata-katanya hampir 75% sama. Cuma ganti nama produk sama harga. Tapi begitu jualan harga franchise-nya 3,7 juta sama dari harga 6 dicoret untuk bulan ini cuma 3,7 juta. Persis kata-katanya semua sama itu. Oke. Artinya secara produk semuanya sekarang punya lah ya. Mau dari Cina, mau dari Amerika, itu semuanya bisa diakses. Berarti secara produk bukan lagi keunggulan. Berarti tinggal cara kita berkomunikasi. Dan bagaimana membranding produk itu. Branding produk itu menjadi terlihat, wow, aku beli nun sewu. Kita sekarang minum kopi Janji Jiwa, ya, kopi dengan susu, dengan pegang cupnya Janji Jiwa yang ada kata-kata bucinnya lah ya. Banggane pol. Aku pernah anak SMA. Betul. Aku pernah megang cupnya Starbucks aja ngedrep. Iya kan? Itu langsung levelnya beda. Apalagi Starbucks. Janji Jiwa, wis bocah SMP SMA udah luar biasa. Padahal zaman kita kecil, Mas Bangkit, sebelah SD ku, aku kalau pulang sekolah SD, aku beli jus kopi dengan susu. Nganggo blender, dilebokna es, jenengane agar-agar itu kan ada koko tapi yang nggak ada isinya, ya itulah kayak gitu, di blender bareng, diinum, harga 500 perak. Zaman SD nggak nyampe 200 atau 250, mungkin kalau di kurs sekarang 2.500. Nganggo plastik, nganggo sedotan. Itu udah keren banget dan rasanya bagi saya sama. Berarti kayak Osron ya kan, keren pun kayak Osron kuning. Iya, tapi kan kalau di kurs rupiah zaman sekarang 250, berarti sekarang kan cuma 2.500-an. Sama halnya seperti kita minum pop ice lah, anggap ya 2.500. Rasanya apa? Beda jauh sih pop ice dengan Janji Jiwa. Maaf, ya saya nggak bilang Janji Jiwa nggak enak. Tetapi dengan pop ice yang sasetan nggak beda jauh rasa. Tapi Janji Jiwa menjual sebuah brand, menjual bagaimana begitu kita minum Janji Jiwa, kita merasa levelnya levelnya naik. Itu Mas. Jadi itu bagaimana kita membuat brand image ya. Kapan-kapan kita ngobrol lebih lanjut bagaimana cara membuat brand, tapi tidak sekarang. Karena Mas Bagus ini termasuk salah satu orang yang sibuk di Unperba, apalagi di awal tahun dia lagi sibuk pendaftaran mahasiswa baru ya. Betul. Kalau tadi kita ngobrol produk-produk yang mungkin skalanya UMKM, dodolan kampus gampang. Gimana nih pertanyaannya? Ya, saya jadi biasa memang dari mahasiswa saya udah biasa berwirausaha, dari mulai dodolan gorengan pinggir jalan sampai punya warnet, punya internet service provider, punya kafe, punya restoran, warung sudah pernah saya jajari semua gitu ya. Tapi begitu masuk ke dunia kampus, saya nggak berpikir kalau saya itu akan ditempatkan di penerimaan mahasiswa baru. Nggak berpikir. Jadi bagian penerimaan mahasiswa baru dan humas ya? Humas dan UPT Humas dan penerimaan mahasiswa baru. Saya langsung dijebloskan ke situ dan untuk membranding kampus supaya kampus ada yang daftar mahasiswa. Kampus anyar, langsung bagaimana nih cara Universitas Perwira Purbalingga. Unperba. Kampus pertama kebanggaan Purbalingga. Luar biasa kan. Berdiri di Purbalingga atas dasar inisiasi dari warga Purbalingga. Awal saya berpikir, kampus baru satu,
Gedung pada saat saya melakukan promosi awal, gedung itu baru jadi 75%, Mas. Sudah jadi 4 lantai tetapi belum finishing, baru tembok. Keramik apa belum ada. Yang terjual baru wujud gedung 4 lantai, wujud. Kalau tulisan ngarep ya? Tulisan belum ada, masih ditutup seng. Oh iya. Iya, masih ditutup seng karena masih keluar masuk alat berat. Oke. Apa yang saya jual? Yang saya jual cuman SK. Kita sudah menerima SK Menteri, foto bersama Menteri, tinjauan ke sini Ketua DPR RI. Iya. Udah itu yang saya bisa unggulkan. Bupati juga pada saat itu. Untuk meyakinkan alhamdulillahnya sekarang perizinan universitas atau perguruan tinggi itu begitu berdiri itu sudah termasuk dengan akreditasi. Oh gitu. Nah, sekarang wajib. Walaupun pada saat dikeluarkan izin bunyinya adalah sudah memenuhi syarat akreditasi minimum PAN PT. Bunyinya begitu. Karena masih proses di awal. Tapi sudah, kalau kita lihat di websitenya LL Dikti, maka sudah muncul angka C. Walaupun sekarang sudah lagi tidak ABC, sekarang baik sekali dan unggul. Oh gitu. Sekarang bukan ABC lagi, baik sekali unggul. Nah itu mungkin kemudahan pertama yang bisa saya buat. Akhirnya saya berusaha untuk ya sudah memanfaatkan yang ada saja. Belum punya duit untuk bikin baliho besar, promosi apa, baru bisa bikin brosur kecil dan lain-lain. Saya memanfaatkan Instagram, Mas. Oke. Saya menggunakan Instagram bisnis, kemudian saya konekkan dengan fanpage dan saya menggunakan AdSense. Saya benar-benar push di AdSense awal-awal. Benar-benar digital ya? Digital. Saya push AdSense 3 bulan pertama, Februari, Maret, April. Oke. Itu benar-benar saya push AdSense setiap bulan. Dari situ 3 bulan pertama dari follower 0, 3 bulan pertama saya langsung follower 1.800-an kalau nggak salah. Dan 3 bulan pertama alhamdulillah 50 mahasiswa mendaftar. Benar-benar AdSense. Benar-benar AdSense, hanya AdSense dan postingan yang continue. Iya. Saya berusaha untuk konsisten. Posting jam 2 siang ya jam 2 siang terus, jam 5 terus, gitu. Terus kemudian saya berusaha bikin feed yang bagus di Instagram. Setiap posting langsung 3 gitu terus. Itu saya benar-benar itu 3 bulan awal. Nah begitu 3 bulan berikutnya sudah mulai ada uang untuk produksi. Kita produksi brosur, kita produksi spanduk, kita produksi baliho di beberapa titik. Nah, baru di situ mulai ada peningkatan follower lagi, peningkatan mahasiswa lagi. Berarti aktivitas marketingnya justru online? Online, saya online sama sekali. Nggak misalnya kunjungan, kalau kunjungan ke sekolah kunjungan ke sekolah itu baru dilakukan pada saat bulan Agustus September 2018. Itu sudah fase pendaftaran pendaftaran akhir. Kan kita kan buka izin keluar itu kan 2018. Bulan November. Ya kan? Terus perkuliahan bulan September 2019. Oh sorry, ya kita mulai kunjungan ke sekolah-sekolah itu di bulan Maret April sudah mulai hampir UAS, hampir ujian UN ya hampir UN ya, 2 bulan lah. Tapi itu jauh tidak lebih efektif dibandingkan. Saya pernah survei kan begitu mahasiswa masuk, saya kasih Google Form untuk survei. Kalian masuk di sini itu tahu dari mana? Kemudian yang memutuskan 75% tahu dari Instagram. 75%. Bayangan dari sosialisasi itu cuman 12% apa 13%. Kecil ya? Betul? Kecil 12%. 75% Instagram. Itu Mas. Saya pun kaget. Dan tahun berikutnya itu kan sudah mixnya lebih bagus. Udah nggak benar-benar pure Instagram. Saya sudah mulai pakai buzzer juga, Purbalinggaku dan lain-lain gitu kan. Udah mulai pakai akun-akun itu. Terus kemudian spanduk udah ada, baliho sudah ada beberapa titik. Kemudian sosialisasi sekolah udah lebih intens. Nah itu baru engagementnya Instagramnya agak menurun sedikit, tapi pun masih di atas 60%.
Oke. Masih di atas 60%. Luar biasa. Jadi memang jualan kampus sebenarnya hampir sama kayak jualan produk biasa ya. Iya. Tinggal memilih strategi. Betul. Paling karena memilih strategi itu awal karena saya tidak punya pilihan lain selain memanfaatkan media digital. Kecuali kalau dana promosinya saya tinggi, berah-berahan, miliaran, mungkin saya akan lakukan semua sepurbalingga dan balihonya Unperba. Artinya belajar dari ini artinya adalah bukan soal budget. Bukan soal budget, tapi memilih strategi terbaik. Betul, dengan budget yang ada. Iya. Itu sih. Ya berarti low budget high impact bahasa wong marketing. Alhamdulillahnya di tahun pertama itu kan saya pendaftar total 256. Oke. Total yang diterima 200. Tahun pertama. Tahun kedua pendaftar total itu 190 berapa? Maaf, terus tapi yang diterima 130-an. Gitu. Karena memang di tahun kedua pas banget ada pandemi juga, walaupun kita nggak boleh menyalahkan pandemi, tapi mau nggak mau banyak dampak untuk orang tuanya menyekolahkan. Udah daftar tuh, mundur. Karena udah daftar mundur karena nggak mampu untuk bayar. Karena ekonomi keluarga sudah terdampak banget. Betul, itu. Jadi lumayan berdampak ya. Itu aja dari 198 yang daftar orang 130-an. Oke. Gitu. Iya, memang banyak banget sih yang kena dampak. Dan dari 130 itu pun alhamdulillahnya 18 dapat beasiswa dari kabupaten. PMKP itu ya, yang per kecamatan ya. Per kecamatan. Iya. Gitu. Dan sekarang masih daring. Masih daring. Sampai kapan? Kita kemarin bahas kalau Pak Menteri kan bilang Januari sebenarnya sudah boleh masuk. Yang kita utamakan mungkin yang angkatan 2020 dulu. Karena yang angkatan 2020 kan urung tahu ketemu dosennya babar blas. Kalau yang angkatan 19 sudah ketemu kan, dia udah jalan 2 semester. Nah, kalau ngomong jualan kampus ya, pendidikan tinggi di Purbalingga, tantangannya apa, Pak? Tantangannya adalah jujur saja orang Purbalingga dan sekitarnya ya. Tapi khususnya Purbalingga masih banyak orang tua yang menginginkan anaknya setelah lulus SLTA itu bekerja, Mas. Oh iya? Ya. Tantangannya adalah pendidikan tinggi, lawannya adalah pekerjaan. Ya, betul. Karena ekonomi. Betul. Masih itu. Makanya kita buka kelas sore. Buka kelas yang jam 16 itu untuk mensiasati itu. Bagi teman-teman yang lulusan SLTA mau langsung bekerja silahkan, tapi sore kamu bisa kuliah. Jadi gajimu bisa digunakan untuk kuliah. Apa istilah ekstensi? Enggak, reguler tetap. Reguler, tapi reguler sore. Berarti ada kelas pagi sama kelas sore? Iya, ada kelas pagi, ada kelas sore. Dua-duanya reguler, harganya sama, nggak ada yang beda. Perkuliahannya pun sama. Padahal biasanya beda ya? Beda. Ini sama? Sama. Kita nggak, karena memang reguler, aturannya kita nggak boleh buka ekstensi. Ini menarik. Jadi kalau pengen kuliah sambil kerja bisa? Bisa. Nah itu tantangan terbesarnya memang itu. Tapi sampai malam? Sampai malam, sampai jam 21.30. Iya sih, nggak terlalu malam banget lah. Gitu, dan seminggu kan paling kan antara 4 sampai 5 hari kuliah. Sebagai entrepreneur university ya kita kepengen entrepreneur university. Itu sebenarnya goalnya apa kerja terus lulus terus jadi kerja di entrepreneur, atau ada kemudian pola-pola permodalan atau gimana, Pak? Entrepreneur itu kan kewirausahaan. Kita ambil dari sisi jiwanya, bahwasanya mahasiswa itu harus memiliki jiwa kewirausahaan atau jiwa entrepreneur. Kewirausahaan apa? Berarti bisa berusaha atas diri sendiri. Bukan karena orang lain. Kamu mau kerja pun ke orang lain, kalau kamu nggak punya usaha di dalam dirinya sendiri, maka kamu nggak akan bisa kerja sama orang lain. Nggak ada usahanya kok buat untuk meningkatkan dirinya, kan itu. Yang kita ambil adalah jiwa entrepreneur itu. Baik nantinya kamu bisa berusaha sendiri dengan usahanya sendiri, atau berusaha bareng dengan orang lain, atau bekerja dengan orang lain dengan jiwanya entrepreneur tetap. Mindset ininya enggak orang ngetut nawong ngode bae. Nah, pada saat kamu bekerja dengan orang lain, tupoksinya jelas, SOP-nya jelas, maka kamu akan berusaha semaksimal mungkin untuk mematuhi SOP tersebut kalau kamu punya jiwa entrepreneur. Tapi kalau kamu nggak punya jiwa entrepreneur, bingung kamu mau kerja apa. Iya.
Apalagi sekarang kan anak-anak muda itu banyak banget yang bermimpi jadi bikin startup gitu ya. Luar biasa. Bisnis, pokoknya bisnis lah dari yang paling kelihatan remeh-temeh menjadi sangat luar biasa. Banyak banget ya. Banyak banget. Dan Unperba mencoba menjawab tantangan itu dengan adanya wajib peraturan rektor di Unperba itu akan mendapatkan mata kuliah wajib universitas yaitu kewirausahaan 1 sampai kewirausahaan 3. Oh, banyak ya? Ya, itu wajib bedanya? Universitas. Di 1 itu full teori. Iya. Di kewirausahaan 2 itu teori setengah, praktek setengah, udah langsung praktek jualan tuh. Oh, oke. Nah, berkelompok nanti di kewirausahaan 3 bisa jadi 100% praktik. Itu pada saat kita membuat peraturan itu, rektor membuat peraturan itu, belum ada kurikulum Merdeka Belajar pada saat itu. KKNI masih. Nah, sekarang begitu Pak Mas Menteri Nadiem Makarim mengeluarkan kurikulum Merdeka Belajar KMB, ternyata itu sejalan dengan pola pikirnya beliau. Ini karena Unperba punya teman seorang Bambang Susatyo jadi ngerti kritik ini sih. Pas itu menterinya kan bukan Pak Nadiem. Iya. Ya bukan Mas Nadiem. Jadi kok sejalan karena sekarang di KMB ini kurikulum Merdeka Belajar ini mahasiswa hanya diwajibkan kuliah di dalam prodinya itu 5 semester Mas. Oke. Iya, yang 3 semester dia boleh keluar prodi, boleh kuliah di luar kampus, di kampus lain dengan prodi yang berbeda ataupun prodi yang sama. Lintas kampus, tapi dengan perizinan khusus. Dengan perizinan khusus, dengan kerjasama khusus. Iya. Kemudian atau 2 semester ini dia boleh mengajar di desa, boleh punya proyek pengabdian masyarakat, boleh punya proyek kewirausahaan, boleh punya proyek magang. Sangat fleksibel. 2 semester, 1 tahun. 1 tahun omber banget. Atau sama dengan 40 SKS, dikonversi menjadi 40 SKS. Dan yang 1 semester lagi ini boleh kuliah di luar prodinya. Jadi misalnya Mas Bangkit komunikasi nih. Iya. Nah, kalau di sini saya kan manajemen, mahasiswa manajemen. Dia kepengen memperdalam manajemen keuangan. Berarti dia harus belajar akuntansi lebih tinggi. Maka dia boleh 1 semester kuliah di prodi akuntansi. Oke. Bener-bener kuliah di prodi akuntansi dengan mata kuliah yang sesuai dengan keinginannya dia gitu. Maksudnya dipaketkan di akuntansi. Oh ini untuk belajar manajemen keuangan maka yang masuk adalah mata kuliahnya A, B, C, D. Begitu. Tapi di dalam 1 universitas. Nah, yang 2 semester itu benar-benar boleh keluar universitas, Mas. Dan Unperba siap mewujudkan itu karena sudah roadmap-nya. Iya. Nah, ini yang maksudnya alhamdulillah kita universitas baru, tapi kita udah berpikir ke situ. Visioner. Alhamdulillah. Luar biasa. Karena memang timnya, saya akui timnya luar biasa, Mas. Iya. Tim-tim yang bergabung di awal mendirikan dan lain-lain itu luar biasa berpikirnya. Kita nggak mau lah sama dengan universitas yang lain gitu. Itu sih. Oke, terima kasih Mas Bagus atas waktunya bisa speak sana speak sini. Siap. Oke, kapan-kapan kita ngobrol lagi soal branding, soal bagaimana beradaptasi dengan bisnis-bisnis baru di tahun depan di era AI.